Selamat malam kawan. Pukul 7, seperti biasa kita akan bergabung di program talk show Muda Luar Biasa. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi ataupun juga catatan dari ruang gatekeeper yang mau dibagikan dulu. Yuk, Wahyu. Dari WhatsApp untuk informasi yang masuk, Pak Ugi Sas, Tol Waru arah ke Perak terpantau lancar. Sementara Pak Bayu juga mengucapkan selamat berbuka untuk semua kru suara Surabaya. Matur Terima nuwun. kasih. Ibu Ivana menanggapi soal traffic light Majen Sungkono Nanda ya. Ya, Dan juga rambu-rambu yang ada di sana. Pak Suwandi, traffic reportnya untuk dari Kota Gresik, kemudian GKB, Cerme sampai Morowudi terpantau ramai lancar. oke, terima kasih untuk laporannya dan sekarang langsung saya buka untuk program Muda Luar Biasa. Mudah luar biasa. Kalau kita sebut yang namanya pandemi, ini memang ya bisa dibilang mempercepat yang namanya adaptasi dengan teknologi ya. Kalau mungkin Anda yang awalnya agak-agak kagok, mungkin agak-agak masih kaget dengan perkembangan teknologi, kayaknya sekarang udah mulai terbiasa. Virtual meeting lah, video call, atau mungkin apalagi ya, banyak lah. Intinya yang bersinggungan dengan teknologi ataupun juga kecanggihan teknologi. Nah, tamu saya malam hari ini di Muda Luar Biasa juga nggak jauh-jauh sih dari sosok yang selalu mengembangkan teknologi. Cuman bedanya ini di bidang otomatisasi dan juga robotik. Nah, salah satunya kalau mungkin Anda masih ingat di awal-awal pandemi lalu di kota Surabaya waktu itu ya, ini sempat menyemprotkan disinfektan memakai drone. Namanya drone spray. Nah, seperti apa sih itu? Malam hari ini saya ngajakin Anda untuk ngobrol dengan tamu saya, ada Mas Yosa Rosario. Jadi beliau ini adalah kreator dari Teknodrone Pertanian, sekaligus juga direktur dari PT NPC Laboratorium Indonesia. Mas Yosa, selamat malam. Malam Mbak, Sehat ya Mas ya? ya sehat, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah senang sekali akhirnya bisa bertemu meskipun ini teknologi lagi teknologi ya. Masih by Ya, Zoom dulu. Semoga nanti lain kali bisa mampir ke gedung yang baru ya, Mas ya. siap. Kalau Gedung yang yang barunya bagus. iya, kalau yang di Wonogiri kayaknya udah beberapa kali mampir nih kayaknya Mas Yosa waktu itu. Yang Siap. di sini nanti kita tunggu mampirnya. Nah, tadi saya menyampaikan soal drone spray. Ini salah satunya ya kayaknya perpaduan antara kecanggihan teknologi yang juga bisa punya manfaat banyak bagi masyarakat. Ngembangin teknologi di bidang otomatisasi dan juga robotik itu seperti apa sih Mas Yosa? Kasih tahu dong buat kita semua. Ya, jadi kita ngembangin teknologi otomatisasi. Jadi yang hal-hal berhubungan dengan alat-alat bantu seperti misalnya drone, Mm-mm. traktor, dan yang terbaru ini fixed wing untuk kesehatan tanaman. Kita ngembangin hal-hal seperti itu. Sebenarnya itu Hmm. teknologi yang sudah jalan dari zaman dulu. Cuman Uh-uh. sebelumnya digunakan manusia. Jadi Mm-mm. masih ada manusia dalam operasional pekerjaannya sehingga sangat berisiko atau mungkin sangat menghabiskan waktu cukup panjang. Nah, di sini kita ngembangin teknologi otomatisasinya. Jadi seperti drone spray yang gunanya untuk nyebar spraying pestisida atau pupuk, tapi Hmm. otomatis menggunakan drone. Terus yang kedua, cek kesehatan tanaman. Kita menggunakan drone juga, tapi menggunakan tipe kamera multispektral. Dan yang terbaru kita nyiptain traktor. Nah, yang traktor ini yang lebih seru lagi, dia bisa ngebajak sawah sendiri Oh, dengan jangkauan ya dengan jangkauan hampir 1 hektar per kali ini per 30 menitnya 1 hektar begitu. Jadi kalau wow. misalnya kita kerjakan 1 jam, kita bisa Mm-mm. mengejar 2 hektar. Setelah itu kembali lagi terhadap kondisi lahannya. Tapi hal ini sangat dibutuhkan ke depan, mengingat kebutuhan pangan tidak akan berubah. Gitu. Oke. Wah, saya tuh tadi sempat kepikiran ya ketika ngomongin soal ya teknodrone di bidang pertanian gitu. Ini berasa jadi kayak apa ya? Kita kan jadi petani milenial gitu loh. Kalau mungkin dulu kita cuman kalau dulu kan ngebayanginnya kalau kita main Harvest Moon lagi-lagi kalau ngubungin pertanian itu pasti sama gamesnya Harvest Moon ya. Itu kalau dia sekali nyangkul, wah langsung dapat 6 petak kayak gitu kan. Tapi kalau ini sekarang kita menggunakan teknologi pakai drone. Nah, kalau mungkin model yang drone spray ini bisa terbayang lah ya. Tapi yang membajak tadi loh, yang membajak sawah ini kayak gimana sih tuh Mas aplikasinya atau modelnya tuh? Ya, jadi sebenarnya udah umum ya Mm-mm. tentang alat bajak sawah. Jadi udah biasanya menggunakan traktor biasanya kan. Mm-mm. Ada traktor yang kecil, cocok tangan itu, terus ada Mm-mm. traktor yang cukup besar atau bigfoot.
Terus ada traktor combine yang biasanya untuk bisa sampai panennya sekaligus. Mm-mm. Nah, traktor-traktor itu umumnya menggunakan manusia. Ya. Nah, penggunaan manusia di sini ini mulai menurun akhir-akhir ini karena hampir sebagian besar orang-orang pada pindah untuk bisnis yang lain, seperti Mhm. contohnya masuk ke kota, banyak hal yang bisa dilakukan di kota. Nah, Mm-mm. sedangkan di daerah ini produksi pangan tetap dibutuhkan. Nah, Mm. kalau tidak ada yang bisa mengerjakan produksi pangan, sehingga kita harus menggantikan dia dengan alat bantu. Alat bantu apa yang dibikin, yaitu adalah jenisnya adalah semacam drone. Drone ini sendiri juga nggak cuma terpaku sama yang namanya itu benda terbang. Drone yang terbang kita sebut namanya UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Sedangkan yang di darat kita sebutnya ROV. Nah, kita ngembangin dua hal itu. Nah, yang terbaru ini traktor. Traktor ini sangat membantu sih, karena kan lahan yang perlu digarap itu besar, Iya. sangat besar. Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan manusia untuk menggarap kerbau atau menggarap, kita butuh sumber daya manusia yang sangat banyak. Sedangkan kebutuhan pangan meningkat terus. Oke. Nah, benar. Dari situ ke ide untuk bikin drone. Mm-mm. Dari bikin drone udara, darat, dan kebetulan ada juga yang laut. Nah, yang di darat ini, Keren banget nih. Yang di darat gimana? yang di darat ini kita maksimalkan untuk kegiatan survei dan pembajakan. Oke. Pembajak itu bukan berarti kita bajak orang ya, Kayak tapi pirates kita gitu. ngebajak. Ya, tapi kita ngebajak sawah gitu. Jadi ada kita gunakan untuk ngebajak sawah, ada yang traktor combine kita gunakan untuk memanen sawah, begitu. Dan ini mulai nggak terbatas, nggak cuma dengan sawah, tapi mulai ke perkebunan juga. Kita lagi ke arah perkebunan. Itu yang kita kembangkan. Oke. Nah, kalau sejauh ini udah coba di daerah mana aja Mas untuk menggunakan drone-nya sendiri? Sudah banyak sekali sih. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, beberapa titik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Pekanbaru, sama Sumatera Selatan. Cukup Oh, banyak sih. wow. Oke. Jawa, Sedangkan untuk Hah? ya, Kalau di Jawa Timur itu di mana? Kalau Jawa Timur? ada di Kediri pernah, di sebelumnya Jogja itu apa ya namanya, saya lupa. Magelang? Magelang ya, Magelang pernah, terus Jawa Timur lebih banyak di Kediri, Boyolali, terus kok Boyolali, Bojonegoro, maaf. Bojonegoro. Bojonegoro. Heeh. Ya, Gresik, Bojonegoro, Kediri, Sidoarjo, Krian situ. Itu lebih banyak di situ kalau Jawa Timur. Oke. Kalau iya. Banyak sih kalau disebutin. Nah, terus tadi yang traktor itu di gimana tadi yang mau dijelaskan? Nah, sedangkan untuk traktor sendiri ini adalah pengembangan dari traktor umum menjadi traktor otomatisasi, di mana kita tinggal memasangkan sebuah modul, di mana nanti modul itu bakal menjadi pilot otomatisnya, yang bakal kita rekam kegiatannya melalui komputer. Jadi nanti melalui komputer tersebut dia akan melaksanakan perintah seperti yang kita udah bikinkan gitu. Nah, terus masalah pertanyaan, loh, Mas bikin kayak gitu berarti mengurangi tenaga kerja dong? Pasti pertanyaan paling umum kayak gitu. Enggak. Justru ini pemanfaatan tenaga kerja untuk lebih optimal. Karena sebagian besar sekarang lulusan sudah SMA, SMK, atau mungkin udah D3 dan D4, S1. Mereka sangat butuh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Seperti misalnya mereka STM elektro atau mesin, atau mereka dari lulusan teknik elektro, mesin, atau pertanian, dan segala macamnya. Mereka sangat butuh teknologi ini untuk mendukung keilmuan mereka. Bayangkan kalau misalnya mereka sudah lulus, tapi mereka disuruh balik bajak sawah. Pasti itu sesuatu yang sangat dipertimbangkan buat mereka. Tapi kalau misalnya bajak sawahnya ini diwakili oleh alat, dan mereka yang menentukan jadwalnya, jadi anak pertanian menentukan jadwal untuk panen dan jadwal untuk bajak, anak elektro menentukan jadwal untuk maintenance, anak mesin menentukan jadwal servis atau ganti unitnya. Semua bakal berfungsi lebih baik dibandingkan kalau kita mengharapkan generasi muda untuk
fokus di membajaknya, tapi kita fokuskan kepada bagaimana mengolahnya sih, kayak gitu. Itu Oke, pemanfaatan. oke, 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 mantep nih, seru. Jadi intinya anak-anak muda dari semua lulusan ataupun juga jurusan, terutama teman-teman yang mungkin pertanian, elektro ataupun juga yang lainnya. Jadi nggak melulu cuman fokus, aduh kalau anak elektro berarti harus cuman ngerjain yang robotik atau mungkin yang bikin sesuatu di pabrik yang besar. Nggak cuman itu aja ya Mas ya, tapi juga bisa untuk melihat ternyata banyak loh ini manfaat ataupun juga ladang-ladang yang perlu digarap gitu ya Mas ya. Contohnya untuk Ya, kestabilan pangan di Indonesia nih juga bakal luar biasa lagi ya kalau misalkan memang benar-benar digarap secara serius. iya. Ya, jadi udah waktunya sih untuk mengintegrasikan berbagai ilmu. Nggak zamannya juga untuk fokus kepada apa lulusan kita, apa latar belakang Mhm. kita. Nah, di situ aku membentuk NPC Lab, NPC Hmm. Laboratorium Indonesia, guna untuk menggabungkan berbagai ilmu untuk sebuah nilai baru. Dan yang aku lihat untuk masa depan adalah otomatisasi. Hampir semua kebutuhan lebih ke otomatisasi, Mm-mm. lalu peningkatan guna unit yang sudah ada, seperti contohnya traktor, Mm-mm. drone yang sudah ada, itu digunakan untuk lebih daripada yang udah ada sebelumnya gitu. Oke, ini kalau saya tadi ngebayangin ya ngebajak sawah dengan kecanggihan teknologi. Ini berarti tetap menggunakan traktor yang lama itu, terus kayak ada semacam modul atau mungkin juga apa ya robotika yang di situ diterapkan juga di traktornya sehingga dia ngebajaknya bukan cuma sekali dua kali pakai kekuatan manusia itu, tapi bisa langsung dia jalan sendiri gitu kah? Maksudnya Mas Yasa? Ya, benar sekali. Jadi traktornya sudah ada. Oh, oke, oke, Jadi oke, kita oke. bisa kerjasama dengan traktor-traktor lokal seperti yang sudah ada di Jogja. Sudah Mm-mm. ada beberapa produsen traktor. Walaupun belum sih saat ini. Kita masih menggunakan traktor-traktor yang tersedia atau traktor-traktor yang udah ditinggal terus kita upgrade. Jadi kita tambah Oh, oke, modul oke, gitu. oke. Nah, dan itu sangat sangat membantu. Dan kami kembangkan itu bersama Kementerian Pertanian. Hmm. Fokusnya di mekanisasi pertanian. Kami kembangkan itu. Bahkan sekarang kita lebih mengembangkan lebih ke bagaimana caranya traktor ini nggak cuma satu yang dikerjakan dalam sekali kerja, Mm-mm. tapi 5 sekaligus. 5 traktor sekaligus. Gunanya apa? Semakin banyak traktor yang bisa dikerjakan dalam satu kali pekerjaan, pada waktu panen atau pada waktu tanam, bisa dikerjakan lahan yang lebih besar sekaligus dibandingkan Oke. dengan jumlah traktor yang sedikit. Terus ada Hmm. pertanyaan lagi, tuh kalau traktornya besar kan bisa selesai semua. Nah, mungkin dia kurang lihat dengan bagaimana pertanian dan perkebunan di Indonesia. Pertanian perkebunan di Indonesia itu lahannya kecil-kecil. Hmm. Butuh sebuah jangkauan yang kecil-kecil aja, tapi jumlahnya banyak. Nah, di situ. Makanya aku berpikir di sini adalah sebuah perkembangan yang bagus untuk menciptakan sebuah drone untuk Mm-mm. darat, udara, dan kebetulan terakhir kita udah masuk ke laut juga. Begitu. Oke. Kalau yang di laut itu untuk apa? Untuk fishing atau untuk apa nih? Oke, kebetulan kita untuk survei bawah laut. Ah, Jadi kayak oke. kegiatan batimetri, Mm-mm. terus inspeksi bawah laut. Ini sih ada target juga untuk kegiatan submarine-nya juga, tapi belum ada barang sih sebenarnya. Cuman kita pernah Oke. coba juga. Wow, banyak banget ya. Siapa tahu saya ngebayanginnya nanti robotnya ini bisa juga untuk bidang ini juga ya. Penggalian tanah, bawah laut itu pun juga bisa ya. Untuk mencari oil gitu, untuk mencari minyak. Wah, ini kayaknya bakal benar-benar luar biasa banget karena kecanggihan teknologi tuh kayaknya nggak pernah ada habisnya ya Mas Yosa. Iya, benar sekali. Dan memang Di selalu situ, berkembang. sebenarnya teknologi itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan. Jadi Itu dia. kita nggak butuh sesuatu teknologi yang paling tinggi, tapi Mm-mm. bagaimana kita bisa manfaatkan teknologi hampir sepenuhnya begitu. Jadi seoptimal mungkin kita harus bisa memanfaatkannya, walaupun itu dengan barang sederhana. Contohnya tadi paling sederhana traktor yang kecil itu, Mm-mm. traktor yang tangan itu. Nah, traktor tangan yang harganya mungkin cuma sekitar 15 juta sampai ya harga yang cukup pantas lah. Mm-mm. Nah, itu ditambahkan modul punya nilai lebih sehingga dia bisa bekerja lebih baik. Nah, bagaimana untuk sistem ekonomisnya? Sangat ekonomis. Kita gantikan itu dengan berapa harga sewanya biasanya gitu. Oke, baik. Mas, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Saya mau jeda dulu sebentar ya untuk informasi ringkas dari Ruang Gatekeeper. Flash News. Mick Jagger merilis lagu baru hasil kolaborasi dengan Dave Grohl, pendiri Foo Fighter, berjudul Easy Sleazy. Mengutip The Hollywood Reporter, Mick Jagger didedikasikan lagu ini sebagai lagu kebangsaan tentang COVID-19. Sesuai dengan liriknya,
yang bercerita tentang masa karantina sampai kebiasaan baru selalu memakai masker. Ya gas! Wow, mantap nih! Terlihat dari IndyCar, tim Penske memimpin di depan. Oh, tipis banget, hanya terpaut 1 detik. BMW M4 mencoba merebut posisi. Siapa nih nyalip dengan kecepatan penuh? Ternyata jagoan Formula E, Nissan Gentoo. Jangan senang dulu, bro. Tuh, Ford Mustang GT mengekor dengan sengit. Wah, ini dia! Ferrari dari Formula One berhasil melesat maju posisi terdepan. Hah, susah bener ngalahin lu, bro. Padahal dikit lagi menang tuh. Kan gue udah bilang, tanding lagi nggak nih? Seru bisa main pakai remote control. Isi Shell V-Power dan kumpulkan Shell Motorsports Collection. Mainkan mobilnya dengan Bluetooth Remote Control dari HP-mu. Dan rasakan serunya berlaga layaknya di arena balap. Kunjungi SPBU Shell terdekat sekarang. Persediaan terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut, klik shell.co.id. Kalau Anda masih mengikuti talk show muda luar biasa bersama dengan tamu saya malam hari ini ada Yosa Rosario, kreator dari Teknodrone Pertanian dan sekaligus juga Direktur PT NPC Laboratorium Indonesia. Tadi terakhir Mas Yosa menyebutkan kecanggihan teknologi itu digunakan, bukan cuma dipamerkan. Dan ternyata kalau kita tahu sekarang ini tuh banyak orang-orang yang mungkin punya gadget, mungkin punya teknologi yang keren-keren di rumah, mungkin punya, kalau yang sekarang itu kayak robot vakum ya kan yang lagi happening, tapi ya cuman punya. Nanti yang make siapa? Yang make mungkin si mbak yang tahu cara makainya, yang punya malah nggak ngerti. Ada loh yang kayak gitu ya kan Mas. Nah ini kan kayaknya sayang banget gitu loh ketika kita punya, bisa memiliki kecanggihan teknologi yang banyak sekali itu, tapi kita nggak benar-benar bisa memanfaatkan dengan seoptimal mungkin ataupun juga semaksimal mungkin. Gimana tuh Mas Yosa? Iya, jadi banyak sih kejadian kayak gitu. Kita punya gadget bagus, kita punya laptop bagus, tapi pemanfaatannya belum 100%. Mm-mm. Sebetulnya sih nggak salah mereka juga ya, karena mereka punya duit atau mereka punya kemampuan untuk beli itu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita bisa manfaatkan itu lebih baik. Seperti contohnya ya handphone sekarang udah bisa sangat canggih, bisa sampai udah kayak laptop mini atau hard disk mini kalau kata beberapa orang gitu. Ya itu di situ lah kita mau memaksimalkan teknologi. Seperti ya tadi saya sebutin di bidang pertanian, drone contohnya. Drone sudah umum, tapi lebih banyak digunakan di kamera atau di videografi. Ternyata drone punya kelebihan lain, seperti contohnya di kegiatan. Kebetulan kita nggak support juga di kegiatan militer kebetulan. Terus kegiatan pertanian juga. Kenapa pertanian yang kita lihat? Karena semua orang butuh makan, itu tadi yang paling utama. Nah, kalau kita berkembang di bidang pertanian, kita bisa membantu banyak orang. Begitu. Nah, drone untuk apa? Untuk foto udara, untuk melihat hasil kesehatan tanaman itu tadi gitu. Gitu. Oke. Tapi dari misalkan kayak tadi Mas ya, mungkin dari foto udara kita bisa ngelihat hasil tanamannya seperti apa. Apakah itu benar-benar nanti bisa kayak fokus seperti kayak petaninya sendiri yang benar-benar melihat satu persatu tanamannya dengan manual, itu bisa terwakili dengan itu semua? Iya, bisa terwakili. Cuman kan seberapa besar cakupan dalam sekali lihat. Kalau kita menggunakan manusia lihat langsung di bawah, berarti dia cuma lihat pandang matanya dia aja. Nah, sedangkan menggunakan alat bantu harus ada nilai lebihnya dong. Nah, drone memberikan nilai lebih dalam bentuk cakupan kali ambilnya. Jadi misalnya kalau misalnya manusia, apa yang bisa dilihat adalah batas terluarnya saja. Menggunakan drone kita bisa lihat hampir 100 hektar sekali pengambilan data. Itu sangat besar. Oke, nah kawan, untuk Anda yang mungkin juga pengen ngobrol langsung dengan Mas Yosa, boleh ya, telepon aja di 990-nya 6 kali. Kita lagi sharing-sharing juga nih sama Mas Yosa Rosario.
Beliau ini adalah kreator dari Teknodrone Pertanian, sekaligus juga Direktur PT NPC Laboratorium Indonesia. Mungkin ada beberapa kawan-kawan kita yang dengerin ini, para pilot drone juga, yang mungkin sejauh ini cuman ya main drone-nya hanya untuk senangan, ya karena seneng aja. Mungkin ditambah dengan kecanggihan teknologi yang lainnya, ini malah bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat luas. Tapi saya pengen tahu, Mas Yosa ini lulusannya pertanian atau teknik sebetulnya? Iya, itu pertanyaan yang paling sering muncul. Saya lulusan teknik, kebetulan teknik elektro di ITS. Ya, sama-sama Oke. Surabaya lah ya. Arek Surabaya asli nih ya. Oke. Ya. Nah, Nah, tapi kita jangan terlalu arogansi dengan kita sebagai anak teknik, fokus kepada tekniknya. Bagaimana kita, kalau aku sih lebih fokus bagaimana teknik ini bisa membantu sekitar. Nah, salah satu yang aku bidiknya adalah di sektor pangan. Nah, sektor pangan untuk saat ini mungkin untuk menciptakan pangan masih sedikit susah. Tapi untuk menciptakan alat untuk jadi bahan baku pangan atau pertaniannya masih masuk akal. Nah, itu yang kita bidik sekarang. Oke. Tadi saya seneng banget ketika Mas Yosa menyampaikan semua orang tuh pasti butuh makan, makanya kayaknya yang namanya produk-produk pangan ini juga masih banyak dan kayaknya masih sangat luas banget untuk digarap gitu ya. Mas Yosa Benar. juga mendirikan PT NPC Laboratorium Indonesia ini sejak kapan sih kalau boleh tahu? PT NPC Laboratorium Indonesia, kalau sebelum PT sih kita bangunnya tahun 2014. Tapi begitu kita dengan legal PT, kita jadinya di tahun 2018 Januari. Oke. Itu kita baru berdirinya. Nah, awalnya sih kita lebih banyak ngecoba kegiatan sipil sama militer. Cuman memang dari awal sudah kepikiran untuk bisa membantu teknologi pangan. Begitu. Oke. Nah, di perjalanan karir juga ya, ini kalau bisa dibilang sebagai sosok yang benar-benar masih muda banget, menjadi seorang direktur dari perusahaan yang Anda bangun sendiri, ini pasti juga bukan suatu hal yang tiba-tiba muncul atau ajaib terjadi dengan mulusnya ya Mas Yosa. Pasti banyak mungkin juga gagal, percobaan dari mungkin pertama kali pengen coba-coba ini. Nah, ini boleh dikasih tahu seperti apa Mas Yosa awal mulanya? Ya, jadi kita mulai waktu itu tahun 2013 sebetulnya. Tapi belum ngumpul. Kita baru ngumpul tahun 2014 Februari. Semua dimulai dari mimpi sih kalau boleh dibilang. Jadi start from bermimpi. Jadi waktu itu aku coba nulis sebuah impian yaitu ngebangun sebuah drone. Tapi sebelum itu juga emang punya impian untuk aku sempat kerja juga dulu di perusahaan BUMN. Terus aku keluar dan aku ngelihat bahwa pertanian di Indonesia juga hebat. Tapi apa daya, waktu itu belum sampai ke pemikiran untuk bisa mengembangkan dunia pertanian. Akhirnya fokus kepada apa yang kita bisa bikin. Justru yang pertama kita bikin adalah smart system atau smart home sekarang disebutnya. Awalnya kita bikin itu. Nggak taunya kita malah tambah jadi makin terkenalnya di drone. Ya sudah, kita kerjakan drone. Nah, di situ kita lebih ke bagaimana penggunaan drone lebih daripada foto dan video. Tahun 2014. Tahun 2014 kita anggotanya cuma anak teknik semua. Hampir semuanya anak teknik. Kita berlima waktu itu. Kita anak teknik semua. Cukup susah mengawali sebuah usaha yang dimana isinya orang yang sama, anak teknik semua. Sehingga akhirnya aku harus mengembangkan sebuah bisnis di mana diisi oleh anak yang berisi anak manajemen dan berbagai jurusan yang lain. Sehingga jadi seperti sekarang. Jadi kita isinya udah cukup banyak orang. Nah, itu sih tantangan terbesarnya. Untuk membuka diri, untuk menerima bahwa nggak bisa hidup dengan satu karakter yang sama. Kita harus saling kerjasama. Menarik ini ya. Susah itu. Menggabungkan beberapa kepala yang berbeda-beda ya. Benar. Gitu. Oke. Sebentar sebelum nanti saya lanjut lagi ngobrol dengan Mas Yosa, saya dapat tanda Mas Ferdian barusan saja ini ya, melihat ada damkar yang lewat di Margorejo Giant. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang melihat hal sama, damkar yang melintas di Margorejo Giant, belum tahu ini ke arah mana dan ada kebakaran di mana. Kalau mungkin ada kawan-kawan yang tahu nanti boleh tambahkan informasinya. Yuk, Wis. Sementara itu untuk Jemur Sari itu ada mobil kecemplung. Jadi lokasinya di depan warung bebek Jos Gandos ya. Sudah banyak warga yang melihat itu. Mobil Jelasnya apa seperti apa tadi Pak Sudiro
kan hanya lewat ya, hanya oke, melihat selintas gitu. baik. Mobil kecemplung depan warung bebek Jos Kandos, Jemur Sari. Di Jemur Sari. Boleh nanti saling melengkapi dan menambahkan informasinya. Sekaligus Anda juga bisa bergabung di program Talkshow Muda Luar Biasa malam hari ini. Saya sedang berbincang bersama dengan Yosa Rosario, kreator Tekno Drone Pertanian, sekaligus juga direktur dari PT NPC Laboratorium Indonesia. Tantangan terbesar ternyata menyatukan visi misi yang satu dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda. Awalnya anak-anak teknik semua muncullah, mungkin dari teman-teman manajemen, mungkin juga ada teman-teman dari ekonomi dan segala macamnya, sampai menjadi sebuah perusahaan seperti saat ini, menjadi sebuah PT sampai seperti sekarang ya. Dan Mas Yosa, dari mulai kuliah sampai juga mungkin lulus tadi berangkat dari mimpi, ini sangat apa ya, mungkin klise kalau sebagian orang ya kan ketika ngomongin mimpi, tapi ketika mimpi itu benar-benar bisa terwujud jadi nyata, kayaknya bukan suatu hal yang nggak mungkin. Nah, bagaimana Mas Yosa sendiri mewujudkan mimpi pada saat itu, kepengen punya bisnis tentang drone ataupun juga mengusahakan drone ini sampai benar-benar menjadi seperti sekarang? Pernah nggak orang tua itu kayak, aduh kamu tuh ngapain sih cuman kayak main drone aja atau apa? Atau mungkin orang-orang sekitar yang meremehkan usaha atau mungkin juga mimpinya Mas Yosa gitu? Ya, ada sih. Itu ngalamin banget. Jadi waktu itu kan sempat kerja. Sebelum di sini tuh sempat kerja di sebuah perusahaan lah, gitu. Nah, di situ itu cukup bagus dengan pendapatan yang bagus juga waktu itu. Nah, cuman waktu itu aku punya impian emang keliling Indonesia, dan sebetulnya dari situ udah kesampaian, dari pekerjaan itu udah kesampaian. Tapi justru mata melihat bahwa oh, Indonesia butuh bantuan. Nggak, bukan Indonesia ya, maksudnya kita perlu melakukan sesuatu yang besar untuk apa namanya, untuk merubah Indonesia jadi lebih baik. Nah itu. Nah akhirnya aku keluar tuh di tahun 2012 aku keluar. Nah terus semenjak keluar justru tetangga yang jadi nyinyir. Intinya adalah kamu udah enak-enak di situ ngapain keluar, pasti gitu. Benar sekali. Nah, Oke. pas waktu kayak gitu tuh jadi pertanyaan, oh, kamu udah enak-enak di sana kok keluar gitu kan. Nah terus ya bagaimana, aku pengen mengembangkan sesuatu lebih daripada ini waktu itu. Tapi ternyata sesuatu yang tak ingin itu susahnya minta ampun. Butuh waktu sangat lama untuk bisa merealisasikan hal itu. Sampai tahun 2018 waktu itu kita fokus kepada bagaimana mendapatkan sebuah proyek untuk membiayai riset kita dari situ. Sampai tahun 2018 masih kayak gitu. Nah, sebuah hal yang susah untuk kita ngerangkai saat itu, apalagi dengan beberapa sudut pandang ngelihat bahwa anak ini jadi kayak pengangguran sekarang, anak ini jadi hidupnya nggak jelas sekarang kan kayak gitu. Tapi ya udah, itu namanya sebuah usaha. Kita perlu mencoba sesuatu. Nah, dari situ aku coba, terus ternyata tahun 2018 mulai ada pencerahan. Kita mulai kenal dengan orang-orang yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian. Sebelumnya kita cuma di militer sama sipil sebelumnya. Nah, ke Kementerian Pertanian, ternyata apa ide-ide kita bisa ditangkap di Kementerian Pertanian, dan kita mulai terapkan teknologi-teknologi kita di pertanian. Gitu ceritanya. Oke. Tapi itu semua hal yang sangat mudah diucapkan tapi susah untuk dikerjakan. Iya itu tadi mungkin terdengarnya kayak klise gitu kan ya. Berawal dari mimpi, semua orang juga punya mimpi. Tapi bener loh, ketika itu memang dilakukan, ketika kita bersungguh-sungguh, usaha kita bener-bener besar dan kuat, dan kita yakinin kita bisa, itu semua tuh pasti terwujud ya Mas Yosa ya. Benar. Oke, Mas Yosa, kita jeda sebentar lagi ya untuk informasi ringkat, nanti kita gabung kembali. Flash News. Kawan Manchester City mengincar Kike, pemain Fluminense, klub asal Brasil. Mengutip Marca, klub sudah mencapai kesepakatan transfer 10 juta euro dengan banyak variabel tertentu termasuk jatah 20% penjualan Kike untuk Fluminense. Kike diharap bisa jalani debutnya di Copa Libertadores melawan River Plate. Ya wis, Sudah ada jawaban dari Siaga 2 Polrestabes Surabaya, Pak Tio.
Untuk yang di Jemur Sari, mobil kecemplung tadi itu menghindari sepeda motor yang mau putar balik. Dan sudah ada petugas lantas Polsek Wonocolo, sedangkan damkar tadi memang dikerahkan untuk ke TKP ngangkat Alah, mobil bantu. itu, Nanda. Mm, mm, mm. Syukurlah tidak ada korban. Baik, terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum sahabat Zaskia Sungkar. Dengan datangnya Ramadan tahun ini, marilah kita syukuri dengan penuh sukacita. Saat berpuasa, asupan air mineral itu penting agar aktivitas di bulan puasa tetap berjalan optimal. Makanya untuk keluarga kita pilih Le Mineral karena galonnya selalu baru, bersih. Jadi aman untuk aku dan keluargaku. Udah gitu tutupnya kedap udara, jadi bebas virus. Bikin aku makin yakin deh. Nah, udah waktunya berbuka. Alhamdulillah. Le Mineral segernya beda ya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Jangan lupa untuk selalu minum Le Mineral pada saat berbuka puasa. Dan saat sahur ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Menjadi sosok yang open minded rasanya juga menjadi salah satu nilai tambah plus ya kalau memang kita pengen sukses. Seperti halnya juga Mas Yosa yang dilakukan tadi, open mindednya adalah supaya kita nggak kumpul dengan itu aja. Meskipun kita satu frekuensi ya, tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang lain itu menjadi tantangan yang luar biasa, tapi itu juga yang membuat kita selangkah demi selangkah untuk menuju kesuksesan. Begitu Mas Yosa? Iya, benar sekali. Oke, Mas, bicara tadi kembali ya soal pertanian. Ketika ngomong soal pertanian, itu memang ternyata masih banyak sekali lahan-lahan yang kayaknya butuh banget untuk mendapat sentuhan dari anak-anak muda. Dan kita juga bentar lagi bakal ada bonus demografi dan ya banyak yang dieluh-eluhkan. Tapi bukan berarti ketika misal seperti yang kita lakukan, waduh, kalau dengar kata-kata pertanian tuh bawaannya nggak entah kenapa anak-anak pasti mikirnya iya jadi petani dong berarti. Jadi balik ke sawah gitu. Nah, tapi kan nggak senaif itu juga ya. Buktinya tuh seperti yang dilakukan Mas Yosa, ini juga sangat keren banget gitu. Ini pun juga anak milenial banget gitu. Kecanggihan teknologi dipadukan dengan pertanian ternyata menjadi suatu hal yang luar biasa. Gimana nih Mas untuk teman-teman muda kita di luar sana, terutama kayak tadi teman-teman teknik elektro atau mungkin juga teman-teman pertanian, manajemen dan segala macamnya. Iya, jadi ya itu tadi sih sebuah kalimat yang selalu aku ucapin kalau misalnya lagi ada undangan kuliah tamu, aku selalu sampaikan gak usah dibawa arogansi itu keluar. Soalnya arogansi di dalam jurusan atau arogansi antar kampus saat masih kuliah itu hal yang wajar. Kita harus bangga dengan apa yang kita dapat. Tapi pas waktu di dunia kerja, arogansi kita harusnya antar negara. Udah nggak zamannya gitu arogansi antar sesama kampus, antar kota atau mungkin antar desa. Enggak. Waktunya kita berjuang bareng. Arogansi kita harus antar negara. Bagaimana kita ngebangun negara kita lebih baik daripada negara yang lain. Kita harus kerjasama, kita harus bahu-membahu, entah dari manapun itu jurusannya. Itu sih pendapatku. Saya percuma kalau kita cuma fight di dalam lingkaran yang sama, satu Indonesia gitu kayak. Amen. Kayaknya lawan kita udah bukan lawan Jawa Timur, Jawa Tengah, udah bukan gitu lagi. Kayaknya benar-benar lawan kita tuh adalah negara-negara lain yang ya, kayak kemarin kan ada sampai sempat heboh yang impor beras kayak gitu. Wah, jangan sampai deh kayak gitu. Orang kita punya kekayaan sendiri yang bisa kita manfaatin. Benar. Dan salah satu cara untuk protes paling bagus adalah melakukan sesuatu yang berguna. Kebanyakan orang bisa melakukan protes, apa bedanya sama anak kecil kalau misalnya dia cuma protes. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa kerjasama, bahu-membahu, yang ini pintar apa, yang satu pintar apa, terus kita bikin sesuatu yang baru, nah kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar. Nah, itu harusnya anak muda sekarang sih, itu sih. Oke. Jadi melenceng nanti ceritanya. Nggak apa-apa, ini kan juga untuk memotivasi, namanya juga muda luar biasa kan untuk motivasi teman-teman dari apa yang Mas Yusa lakukan. Tapi saya pengen tahu waktu pertama kali Mas Yusa membawa teknologi ini, itu waktu awal pertama kali di dunia pertanian ya, itu di mana pertama kali? Ya, alhamdulillah langsung ditanggapi dengan positif sih. Karena memang udah ada latar belakang di bidang drone, yang latar belakang pertama udah di bidang drone. Dan itu aku jadiin modal
untuk bisa berpresentasi lebih baik. Seperti contohnya penggunaan drone pada penyebaran pupuk, penyebaran benih, terus penggunaan drone untuk mengecek kesehatan tanaman, bahkan untuk kegiatan mitigasi sebelum terjadi bencana seperti misalnya hama dan segala macamnya. Nah, hal-hal itu diterima sangat positif. Kenapa? Indonesia. Karena ini buatan Indonesia. Itu yang paling penting. Kita bisa kok beli teknologi yang lebih canggih, seperti kita beli punyanya DJI, merek. Seperti punya sesuatu yang dari luar negeri. Terus kita bisa impor barang atau impor teknologi dari beberapa negara yang lain. Tapi apa? Masa kita jadi negara konsumen terus-menerus? Nah, di situ aku berpikir bahwa waktunya sih kita untuk maju. Walaupun kita nggak memberikan sesuatu yang secanggih itu, tapi kita menciptakan itu di Indonesia. Dimana kalau kita menciptakan itu di Indonesia, harapan kita ke depannya ya barang ini bisa dimanfaatkan lebih optimal di Indonesia. Karena nggak jarang kok barang-barang impor itu kurang efektif di dalam negeri. Harus dimodifikasi terlebih dahulu. Yang paling banyak adalah sistem pertanian kita. Setiap kali kita impor barang-barang pertanian dari luar negeri, harus dimodifikasi terlebih dahulu untuk bisa digunakan di Indonesia. Contohnya kayak traktor tadi. Gitu. Sampai ke harvesting juga nggak sih Mas untuk penggunaan drone ini? Harvesting ya, kita di tahap itu sih nanti. Untuk saat ini belum. Kita masih menyesuaikan dengan barang apa yang akan kita implementasikan. Seperti yang tadi aku sebutin. Kita menciptakan teknologi, menggabungkan dari yang sudah ada, di-upgrade menjadi lebih baik. Untuk saat ini kita belum menemukan untuk barang yang bisa mendukung hal itu. Tapi mungkin suatu saat, iya. Oke, terus saya tuh ngebayangin kayak apa ya? Mungkin ada semacam alat entah itu saya nggak tahu namanya traktor atau apa ya. Jadi dia tuh semacam bisa langsung kayak jalan sendiri. Terus pertanian apapun, tanaman apapun, terus langsung dia tuh terpanen otomatis gitu. Wah, itu kan juga keren banget ya kan? Kalau memang nanti bisa dikembangkan di kemudian hari. Tapi yang pasti sejauh ini pertanian yang dilakukan sama Mas Yosa dan juga kawan-kawan hanya untuk pertanian apa tanaman apa aja nih Mas? Di padi saja kah atau mungkin juga yang lain-lainnya gitu? Oke, jawab pertanyaan yang paling seru sih. Saat ini memang kita masih jalan di jenis padi, akasia. Terus untuk tanamannya padi, untuk perkebunannya akasia. Nah, ini dalam waktu dekat kita masuk ke kentang juga. Oke. Nah, perkembangan teknologi nggak bisa secepat itu sih memang. Tapi kita akan mencapai ke tahap itu ke depannya dalam waktu yang lebih cepat yang pasti. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan hampir semuanya bisa dikerjakan ke arah situ. Apa yang perlu kita lakukan? Ya itu tadi, cari masalah sebanyak-banyaknya dan kita akan cari solusi sebanyak-banyaknya gitu. Gitu sih. Menarik. Berarti siapa tahu ke depan nanti bisa sampai ke pertanian kayak kopi atau mungkin juga pala, sawit dan apapun yang ada ya. Ini kayaknya bisa jadi suatu pemecahan masalah yang baru. Jadi intinya kalau anak-anak muda zaman sekarang mau kembali ke kampung halaman, apalagi itu memang kampung halamannya bisa untuk bercocok tanam, kenapa enggak kalau ada kecanggihan teknologi yang bisa dimanfaatkan ya Mas Yosa? Benar sekali, benar. Jadi banyak anak-anak itu kayak merasa gengsi dengan apa yang ada di kampungnya. Itu Padahal dia. itu padahal itu potensi loh. Kita nggak harus ke kota untuk jadi kaya. Benar. Kan kebanyakan orang emang targetnya itu ya. Tapi kita nggak harus ke kota untuk jadi kaya. Tapi memang kita harus bekerja sama dengan apa yang ada di kota dibawa ke daerah. Supaya daerah itu jadi lebih potensial. Banyak kok daerah yang sekarang udah dimajukan dengan teknologi pertanian. Contohnya ya beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini beberapa daerah sudah mulai maju dengan teknologi pertaniannya. Dan ke depan ini Kalimantan, oh ya Sulawesi, kita nggak pernah lihat teknologi pertanian mereka sudah lebih maju juga. Oh ya? Iya. Nah, hal kayak gini nggak semua orang bisa tahu loh. Justru hal kayak gini harus kita sampaikan, harus kita harus kita promosikan bahwa Indonesia sekarang udah mulai maju. Kita harus kerjasama untuk bisa bikin ini jadi jauh lebih maju. Kalau bukan generasi muda kita yang berkembang, siapa? Mau generasi tua? Generasi tua adalah memberikan investasinya atau memberikan sebuah masukannya. Pengalaman mereka sangat berguna buat kita generasi muda. Nah, generasi muda kayak kita,
kita yang akan mengembangkan hal itu untuk membuat itu jadi lebih maju begitu. Oke, saya tuh ngebayangin ya dari obrolan kita ini kalau secara apa ya dibayanginnya tuh gini. Jadi mungkin orang tuanya yang punya lahan mungkin di desa punya lahan yang luas banget gitu kan ya. Mungkin tanamannya ya itu di sawahnya luas, padinya juga untuk cocok tanam padi juga banyak. Kita sebagai putra putrinya kan kadang-kadang kan gengsi, bener ya tadi ya gengsi tuh mau balik ke kampung, aduh ngapain ntar aku disuruh jadi petani lagi, ntar aku disuruh bajak sawah lagi. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, kita juga bisa semakin sukses mengikuti mungkin jejak bapak ibu atau nenek kita terdahulu ya untuk menjadi sukses ala kita zaman sekarang. Itu sih bayangan saya Mas Yosa. Iya. Jadi emang apa ya, udah waktunya sih kita untuk bisa maju. Kita selama ini udah fokus sama kegiatan sebagai konsumen. Ya seenggaknya kita harus berusaha untuk jadi produsen juga. Gitu. Tadi waktu Mas Yusa bilang di Sulawesi itu ternyata pertaniannya lebih maju tuh semaju apa sih Mas? Ya, mereka sudah sangat peka menggunakan teknologi pertanian seperti contohnya traktor combine. Di sana sudah lebih banyak digunakan daripada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Termasuk Jawa Barat juga. Lebih banyak digunakan di sana saat ini. Nah, sekarang pemerintah juga sedang mengarahkan untuk di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur untuk dimajukan lagi. Seperti itu. Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah, Mas. Nah, orang harus tahu itu. Jadi, sekarang itu teknologi pertanian itu seksi banget. Andai kan kita bisa bekerja sama dengan banyak orang untuk bisa mengembangkan hal itu, mungkin Indonesia bisa sangat maju untuk masalah teknologi pertanian. Dan mungkin kita nggak perlu impor lagi ke depan. Oke, jadi kita benar-benar bisa swasembada pangan sendiri ya. Bisa jadi. Kita benar-benar bisa merajai juga. Jadi kita kayaknya aman gitu, lumbung pangan kita tuh juga aman gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi di sesi berikutnya. Saya jeda dulu untuk informasi ringkas. Flash News. Bukalapak e-commerce Indonesia mendapatkan pendanaan terbaru dari Microsoft Sovereign Wealth Fund GCI Singapura dan MTEK 3,4 triliun rupiah. Mengutip Reuters, Bukalapak belum berkomentar beredarnya dokumen yang menunjukkan perjanjian ini. Diketahui pada Oktober 2019, valuasi Bukalapak lebih dari 36,5 triliun rupiah. Kawan, kalau Anda yang mungkin masih belum buka puasa, ini tadi mungkin barusan aja keluar kantor ya. Ya udah deh yang mungkin di sekitaran Surabaya Barat, mampir dulu deh ke Food Traffic Suara Surabaya. Dijamin aman dengan protokol kesehatan juga yang kami terapkan di Food Traffic Suara Surabaya. Anda juga bisa merasakan buka puasa dengan suasana yang menyenangkan. Dan jadikan buka puasa Anda lebih berkesan dengan beragam hadiah yang bisa Anda dapatkan di Food Traffic Suara Surabaya. Ada free takjil juga untuk Anda. Jadi buruan buka puasa yang pasti-pasti aja. Pasti manisnya, pasti nikmatnya, pasti nyamannya, dan pasti di Food Traffic Suara Surabaya. Yuk Wahyu. Informasi dari WhatsApp yang sudah disampaikan beberapa kawan, ada Pak Kokoh Sugeng Wahyu Utomo. Kecelakaan Anda di Jalan Pahlawan Pandaan di dekat toko laris manis grosir jaket. 2 korban wanita dan 1 laki-laki yang selonjoran di pinggir jalan. Sudah dibantu juga oleh pengendara lainnya dan juga tukang parkir. Tapi belum ada petugas kepolisian di lokasi. Ini nggak tahu apa dengan apa Anda ya. Kemudian Pak Ferdiansyah, hati-hati, PJU di Kampung Pot Desa Kemangsen Balongbendo. Ini sudah padam sejak lama sekali, ditambah juga dengan jalan yang rusak. Wah, ini untuk roda 2 juga mungkin harus waspada. Sementara Pak Widianto, PJU di KM 39 wilayah Balongbendo padam, ada 9 titik yang padam, juga jalannya banyak yang berlubang dipantau. Sudah sebulanan lebih belum ada respons. Sementara Pak Adrianus Pratama, Kediri untuk malam kali ini sudah mulai turun hujan. Lainnya dari 99 juta, terima kasih Mas Fian Rahmadi. Di daerah Jalan Tegal Sari ada aliran listrik yang terbakar, belum ada petugas juga di lokasi. Sementara Pak Ferdian matur nuwun melihat ada damkar yang lewat di Margorejo Giant. Iya, tadi yang damkar di Margorejo itu karena bantuin mobil ya yang masuk ke Parit ya.
Iya, tadi menghindari sepeda motor. Kecemplungnya tuh kecemplung ke ke apa? Ke parit maksudnya, gitu. Oke, kita lanjut lagi ngobrol ya di talk show Muda Luar Biasa bersama dengan tamu saya malam hari ini. Ada Mas Yosa Rosario, kreator Tekno Drone Pertanian, sekaligus direktur dari PT NPC Laboratorium Indonesia. Mas, ini ada yang tanya dari Bu Septi atau Pak Septi nih ya. Jadi tanyanya tuh gini, kalau suatu ketika kecanggihan teknologi kita ini dibeli oleh negara lain, bagaimana ya? Mohon diberikan komentarnya. Biasanya gitu ya, karena kadang-kadang banyak, aduh ya udahlah di Indonesia aku ternyata nggak diakuin atau mungkin nggak diidiin, akhirnya ada tetangga yang ngelirik, negara tetangga, yaudah sini aku beli aja atas teknologi kamu. Nah, gimana tuh Mas Yasa? Pertanyaan yang berat sekali sih. Tapi pada dasarnya gini, kalau kita bisa produksi itu di Indonesia, itu tetap menguntungkan untuk Indonesia. Jadi at least kita bisa produksi itu di Indonesia, terus kita jualan ke luar negeri, itu tetap menambah devisa dalam negeri. Asal jangan timnya yang sampai dibeli di luar negeri. Kalau itu saya berharap sama negara kalau itu. Iya, karena iya sebetulnya banyak contoh ya kayak gitu. Akhirnya mungkin karena di Indonesia dirasa masih yang wah ini kayaknya nggak mungkin, tapi akhirnya menjadi mungkin di negara lain tuh kayaknya sayang banget gitu ya. Ini yang kita harapkan ya Mas Yosa, apalagi buat ya usia-usia kayak kita nih lah, usia-usia generasi teman-teman yang milenial ini nih kayaknya ini adalah titiknya atau mungkin kita yang bisa dibilang sebagai nantinya yang akan mengembangkan wajah Indonesia ke depan ini loh nantinya, termasuk teknologi di sistem pertanian juga. Ya, ya kalau bisa sih, kalau misalnya itu diproduksi dalam negeri untuk dijual masih oke. Tapi kalau timnya yang dibeli itu balik ke negara lah. Semoga negara mempertimbangkan hal itu. Oke, tapi kalau di perusahaan Mas Yusa sendiri di NPC Laboratorium Indonesia sendiri, ini sudah ada berkeinginan untuk mungkin akan menambah jumlah apa nih kapasitasnya atau bagaimana ke depannya, atau hanya sekedar teknologinya saja yang akan bisa di apa ya, kayak bukan perjualbelikan, mungkin ditambah gitu produksinya tuh bagaimana? Ya benar sekali, sudah ada target untuk hal itu. Kita memang lagi mau ekspansi juga. Kita tahu pasar di Indonesia, kita tahu bagaimana pemanfaatan teknologinya juga. Jadi sangat besar kemungkinan kita akan ekspansi juga. Cuman memang melihat kondisi masih corona gini ya sambil ngerem-ngerem dikit lah. Tapi suatu saat kita akan ekspansi. Oke, nah kan ini kan cukup membantu, kita fokusnya memang di dunia pertanian. Tapi kalau boleh saya bertanya sama Mas Yosa, mungkin yang selama ini sudah Mas Yosa ketemui, kayak gimana sih sebetulnya petani-petani kita, lebih ke human-nya ya, para pekerjanya juga di Indonesia itu seperti apa sih mereka? Karena kan sering kali loh kita itu dapat laporan, aduh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena subsidi pupuknya mahal, karena mungkin hamanya juga banyak, akhirnya produksinya atau mungkin panennya gagal kayak gitu. Ini gimana sih sebetulnya Mas? Ya, secara manusianya sangat hebat. Saya mengakui petani-petani Indonesia sangat hebat. Mereka orang-orang yang sudah berpengalaman, mereka tahu iklim, mereka tahu kebiasaan dalam pertanian. Mereka orang-orang yang hebat menurut aku. Kekurangan terbesar di sini adalah infrastruktur dan bantuan. Kenapa di situ? Karena sebenarnya tanah seperti apapun di Indonesia masih bisa ditanami oleh banyak orang Indonesia, begitu. Dan petani-petani kita juga sudah tahu apa yang potensial di daerah situ. Cuman bagaimana kok hasilnya tetap kurang? Nah, hal-hal itu terjadi karena dukungan alat pertanian yang kurang, infrastruktur yang kurang bagus, atau mungkin dukungan-dukungan yang lain yang sehingga akhirnya itu terhambat. Nah, kita melihat bottleneck di situ, ya kita cari solusinya bagaimana caranya hal itu bisa diselesaikan. Ya mungkin kita nggak bisa kasih mereka kayak pupuk gitu kan, karena kita nggak produksi pupuk. Tapi kita bisa bantu dalam bantuan teknologi. Seperti misalnya bisa jadi mereka nggak bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak gara-gara ternyata peralatannya itu tidak bisa disewa sekaligus. Ini aku lihat terjadi banyak di Jawa sih sebenarnya, karena lihat contohnya di Jawa. Pas waktu panen itu panen sekaligus, pas waktu tanam sekaligus. Jumlah pekerjanya itu sedikit, gitu. Bukan salah petaninya. Oke. Jumlah pekerjanya sedikit sehingga lahan yang bisa digarap dalam musim tersebut
tidak cuma bisa sedikit, nggak maksimal. maksimal. Generasi mudanya sudah pergi ke kota, sangat percaya diri dengan pakaian berdasinya. Jadi itu nggak jadi masalah, itu Iya, emang iya, iya. gaya hidup. Heeh. Nah, kita yang sadar tentang hal itu harus menutupi kekurangan tadi. Ya kita harus membantu dalam bentuk teknologi. Sama-sama kok berkembangnya, begitu. Cuman Oke. beda hasilnya sih. Kita kepakanan gitu. Ini ada dari Mbak Adelia. Buat Mas Yosa, berapa sih Mas nilai TKDN dari inovasi produk yang dihasilkan? Dan berapa persen idealnya supaya produk dalam negeri itu kompetitif? Itu dari Mbak Adelia. Iya, itu memang sangat kita pertimbangkan. Jadi kalau dihitung masalah TKDN ini sebenarnya rada susah ya, itu barang Kementerian Perindustrian sebetulnya kan. Tapi kita sempat TKDN kan satu unit kita. Aku nggak sebut barangnya dulu, tapi kita pernah TKDN kan satu unit kita di tahun 2019 dan itu kita lebih dari 65%. Kebutuhan dari TKDN untuk bisa digunakan adalah di atas 50%. Ya, mungkin aku salah tapi karena aku bukan anak Zoom ya. Tapi TKDN di atas 50% kita diutamakan untuk diadakan di dalam negeri begitu. Oke. Terus kalau idealnya berarti tadi produk dalam negeri yang kompetitif itu sekitar 50% tadi tuh ya idealnya ya? Lebih daripada 45% sih. Lebih dari 45%. Oke. Ada lagi Mas Eka Christian. Buat Mas Yosa, kebetulan nih lagi butuh temen untuk bisa pengembangan musik, teknologi dan informatika. Ini kalau Mas Yosa kira-kira bisa bantu nggak ya sama Mas Eka nih? Kayaknya mau kolaborasi gitu tanya ya. Kalau Mas Eka ini anak musik nih. Aku pernah nyiptain sesuatu yang berhubungan sama musik, hobi-hobian aja sih. Waktu itu aku ngembangin untuk angklung. Oh, angklung. Ya, angklung otomatis. Mungkin sempat dengar berita itu juga di TV. Itu aku ikut andil di dalam situ. Jadi aku nyiptain angklung untuk musik. Nah, kita tinggal masukkan note dan panjang nadanya sehingga nanti keluar sebuah musik di situ. Nah, teknologi itu memang ke arah situ. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sesuatu yang menarik. Karena kalau misalnya teknologi kita pendam sendiri, kita pikirkan sendiri, kita bukan ahli semuanya. Kita bukan ahli pertanian, kita bukan ahli musik. Gitu. Oke, Mas, ini ada dua kawan yang mau gabung dengan kita. Karena waktunya terbatas, singkat-singkat ya, dan langsung ke poinnya. Kita angkat dulu yang pertama, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan? David. Pak David, silakan singkat. Iya. Langsung dengan Mas Yosa. Saya ingin tahu dari Mas Yosa, transfer knowledge apa yang sudah di-share kepada petani-petani Indonesia yang rata-rata petani gurem. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam, Suara Surabaya. Selamat malam. Iya, Mas Nanang, betul? Iya. Silakan, singkat Mas Nanang. Iya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang ini ya Mbak ya. Tapi saya bukan di otonomnya. Ya. Saya sebagai mesinnya. Pertanyaan saya gini sederhana Mbak. Untuk teknologi ini, berapa kita harus berinvest agar bisa maksimal di lokasi, di lapangan? Baik, itu aja ya. Iya, karena alat ini kan juga Mbak, alat baru. Sedangkan traktor itu kan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Mas Reza, Mas siapa? Mas Yosa. Oh Mas Yosa, Mas Isa tadi. Mas Nanang. Iya. Ditunggu di radio ya. Karena waktunya terbatas Mas Yosa. Boleh langsung aja direspon. Dari Pak David dulu, transfer knowledge apa yang udah dikasih? Oke, jawaban nomor satu itu susah kalau kita langsung serahkan kepada petani. Tapi kita bisa kerjasama sama pemerintah melalui Pokja Tani. Jadi kita bisa jualkan itu melalui Pokja Tani dan pelatihannya langsung di sana. Jadi secara fungsi bisa langsung digunakan. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, tadi masalah harga ya. Investasinya. Investasinya itu berbeda-beda sih. Soalnya ada yang kayak traktor, ada yang cukup murah. Dan juga ada traktor yang cukup mahal. Dan kalau bisa sih sebenarnya jangan diinvestasi ke satu orang. Tapi diinvestasi dalam bentuk misalnya koperasi tani atau apa. Itu bakal sangat membantu. Dan itu nanti bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk bisa digunakan dipindah-pindahkan gitu maksudnya. Karena kalau misalnya kita harus beli satu persatu, investasi yang sangat besar.
Oke, baik. Jadi memang harus bekerja sama dengan kawan-kawan pemerintahan, termasuk juga transfer knowledge yang dilakukan tadi. Ya memang nggak bisa langsung one by one ke masing-masing petaninya ya, tapi memang ada Pokja Tani, ini bisa dimanfaatkan juga untuk transfer knowledge-nya. Mas, Ya, terakhir di segmen kita, pesan apa yang mau Mas Yasa sampaikan untuk seluruh generasi muda yang lagi mendengarkan kita malam hari ini? Iya, seperti yang tadi aku sebutin, udah nggak waktunya untuk arogansi, waktunya kita untuk kerjasama. Arogansi kita harus antar negara, jangan cuma antar desa, antar kampung, antar kota, apalagi antar kampus. Waktunya kita untuk maju, kerjasama bareng. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengembangkan teknologi, kita bisa kolaborasi, mungkin kita bisa berdiskusi ke depannya. Untuk sosial media boleh sharing nggak ya? Boleh, boleh, boleh. Ya, bisa follow di Instagram aku, @yosa_rosario. Itu Instagramnya. Instagram @yosa_rosario. Di situ kita bisa mungkin kalau misalnya cukup seru, kita bisa diskusi atau mungkin ketemu offline. Aku sangat tertarik dengan yang namanya pengembangan di bidang teknologi pangan. Jadi bukan pertanian, tapi pangannya. Nah, pangan itu ada banyak, mulai dari industri pertaniannya sampai bagaimana untuk mengolah pangan bisa dikirim ke banyak tempat. Jadi, ya waktunya kita kolaborasi, gitu. Oke, siap. Nanti kita kan punya kontaknya Mas Yosa, kalau memang ada kawan-kawan yang pengen ngobrol lebih lanjut, kita bisa kasih ya nanti offline di bawah ya. Iya, siap. Siap kalau gitu. Oke Mas Yosa, terima kasih loh waktunya. Ngobrol sejam nggak kerasa banget. Semoga sehat selalu, sukses selalu, ditunggu inovasi-inovasi terbarunya. Nanti silakan kita bisa kontak-kontak dan siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak, Mbak Nanda. Sampai ketemu lagi Mas Yosa, selamat malam. Malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Muda Luar Biasa. Lintasan Informasi Suara Surabaya. Pukul 8, saya Alfani Kinandani. Bank Indonesia tidak terburu-buru menerbitkan mata uang digital untuk diedarkan ke masyarakat. Mata uang digital Bank Sentral masih jadi kajian dan pembahasan. Itu kata Filianingsih Hendarta, Kepala Departemen Kebijakan